perjuangan PGRI. Rumah besar yang namanya P3K ini adalah rumah yang dibangun oleh PGRI. Ternyata PGRI tidak mampu memasukkan penghuninya. Mudah-mudahan guru honorer tahu semua bahwa penghuni rumah besar yang namanya P3K ini guru honorer ternyata kesulitan masuk. Saya ingin Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur yang tadi sudah berjanji bisa mengawal, bisa membuat tim untuk mengawal ini sampai dengan selesai. Kalau perlu kendaraan untuk membantu, Banyuwangi siap jalan. Yang kedua, Bapak Ibu, saya tidak ingin kita dibelokkan oleh siapapun bahwa mengatakan passing grade untuk seleksi P3K ini tinggi. Bukan. Passing grade-nya amat sangat rendah. Karena passing grade-nya itu cuma 66 paling tinggi, 41 yang paling rendah. Kenapa banyak yang tidak tembus passing grade? Karena memang soalnya tidak masuk akal. Saya ingin para rektor, para profesor yang memang pinter di dalam hal ini, kami dibantu untuk meneliti bahwa menurut kevalidan soal, jika soal itu diujikan kepada peserta ujian, kemudian tidak lebih dari 15% sampai 20% yang bisa mengerjakan, maka soal ini dikatakan terlalu sulit. Untuk apa menguji orang dengan soal yang tidak bisa diukur? Tulisan saya yang terakhir, pemerintah telah mengukur guru dengan alat ukur yang tidak terukur. Ini yang perlu kita lihat. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 57 berbunyi penerimaan calon P3K dilakukan oleh pemerintah dengan berdasar kepada 3. Yang pertama dasarnya adalah kompetensi. Oke, kita sadari ada 3 kompetensi kemarin, kompetensi teknis, kemudian manajerial dan sosiokultural, sama kompetensi wawancara. 2 kompetensi ditembus dengan mudah oleh peserta. Saya ingin pengurus PGRI paham ini, dalam arti memahami keluh kesah adik-adik kita seperti apa sebetulnya. Kompetensi manajerial ditembus dengan bagus. Banyuwangi lulus 98%. Wawancara lulus 97%. Tetapi untuk kompetensi teknis lulus 11%. Dari 2064 pengikut hanya 236 yang lulus. Kompetensi kita kaji nanti. Yang berikutnya ada dasar untuk seleksi ini adalah kualifikasi. Kita lihat pasal 57. Kualifikasi sudah jelas, semua pengikutnya S1 atau D4. Yang terakhir ada juga syarat di situ disebutkan adalah kebutuhan instansi pemerintah. Saya menerjemahkan kebutuhan itu adalah kuota. Kuota disajikan, didengung-dengungkan bahwa tahun 2021 ini pemerintah butuh 1 juta guru. Ini dasar pertimbangan, ini undang-undang. Siapa melakukan undang-undang? Undang-undang apa ini Pak? Bukan hanya PP. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Bu Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa rekrutmen ASN P3K ini bukan hanya 1 juta tapi 1.026.000. Berarti anggaran budget ada. Tidak usah ribut. Kenapa pemerintah ini membuat kuota 1.026.000? Ternyata yang bisa masuk hanya 15% maksimal kabupaten kota yang bagus. Ini saja sudah dibantu dengan afirmasi. Saya ingin nanti mengatakan seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kita bahas dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk seleksi P3K ini PGRI Jawa Timur harus betul-betul mengawal, tidak hanya janji Pak Ketua, harus tembus. Jangan sampai pengurus kabupaten kota pulang dari konferensi kerja ini ditanya oleh anggota. Tidak mungkin Pak anggota nanti ditanya, Pak hasilnya konferensi apa, lapor pertanggungjawaban apa, tidak mungkin. Yang ditanyakan oleh peserta di kabupaten kota adalah bagaimana solusi yang ditawarkan oleh PGRI.
Sepakat kita semua hari ini menanti jawaban Jawa Timur untuk mendiskusikan dengan cara lain apa solusi untuk P3K yang akan diumumkan besok. Solusinya yang kita tunggu ya. Saya sepakat dengan ketua umum yang dikatakan kita harus semat. Tetapi Pak, semat bukan berarti PHP, bukan pemberian harapan palsu. Yang berikutnya, kalau nanti ketua bisa menyampaikan bahwa siapa yang mendaftar dari sekolah mana tetap dikembalikan ke Satmikal, itu urusan berikutnya. Tapi lebih bagus memang kalau bisa ke Satmikal. Yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya, utamanya pengurus Provinsi Jawa Timur, angin segar yang sudah dibawa kepada peserta GTT bahwa pengangkatan rekrutmen 1 juta guru ini jangan hanya membohongi para GTT, karena harapannya GTT adalah diangkat menjadi ASN. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita pelajari sejarah ini. Ketika PP 48 tahun 2005 mengamanatkan bahwa GTT bisa diangkat CPNS umur 46, harus paham ini, GTT itu bisa jadi CPNS itu usia 46. Itu amanat PP 48 2005. Tetapi kenapa di PP 11 2017 berbunyi beda bahwa usia daripada GTT itu bisa menjadi ASN umurnya 35? Bentrok ini Pak, belum ada yang dicabut. Oleh karena itu PGRI menawarkan solusi pada pemerintah, muncul PP 49 2018 tentang P3K, di mana setiap guru honorer bisa menjadi ASN lewat jalur P3K meskipun usianya setahun sebelum BUP batas usia pensiun. Ini yang kita sampaikan kepada pengurus provinsi, tolong jangan suruh kami pulang ke kabupaten kota masing-masing sebelum provinsi memberikan jawaban pasti untuk bisa membantu solusi lain dari teman-teman di ASN, dari honorer menjadi ASN. Saya tunggu jawaban dari PGRI Provinsi Jawa Timur berdiri dengan PP untuk memberi jawaban kepada kita. Sepakat Bapak Ibu? Kita tunggu jawaban Provinsi Jawa Timur untuk solusi GTT menjadi ASN. Siap? Saat ini yang diusulkan Banyuwangi adalah 1, afirmasi untuk K2 yang 10% menjadi 15%. Afirmasi dari usia 35 yang 15 menjadi 20. Kemudian kalau bisa ada afirmasi dari masa kerja. Mereka yang masa kerjanya lebih tinggi, afirmasinya harus. Hari ini ada guru yang mengabdi 35 tahun, ada guru yang mengabdi 40 tahun, sama. Tidak ada afirmasi untuk masa kerja. Demikian, terima kasih. Lek enek apik tak tuku, gak enek apik tak anteni sampai sesuk. Demikian. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Terima kasih.